semuanya, nama saya Nurul Asya Isnayuni. Saya jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kurikulum, sejarahnya, dan isi-isi tentang kurikulum itu, komponen, peranan, dan yang berhubungan dengan kurikulum itu. So, check this out. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari kurikulum itu sendiri. Nah, menurut Huygens and Metzger, kurikulum adalah rancangan yang membuat seperangkat mata pelajaran dan atau materinya yang akan dipelajari atau apa yang akan diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, kurikulum ini mengacu kepada cetak biru pembelajaran untuk memetik hasil yang diinginkan. Yidi Nurdin dan Sibawai juga menjelaskan bahwa kurikulum adalah program belajar yang diharapkan dimiliki siswa di bawah tanggung jawab sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Sehingga kurikulum tersebut harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, isi program yang akan diberikan, dan strategi untuk melaksanakan program tersebut. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai dari pada zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Kurikulum memiliki 3 fase. Yang pertama adalah pra-kemerdekaan, yang kedua pasca kemerdekaan, dan yang ketiga adalah era reformasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk yang pertama yaitu fase pra-kemerdekaan, yaitu pada zaman penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang. Pada saat itu kurikulum juga mengalami beberapa kali pergantian. Pada zaman penjajahan Belanda sendiri, kurikulum terbagi atas beberapa golongan. Nah, yang pertama adalah golongan kelas 1, di mana itu dikhususkan untuk rakyat biasa. Pendidikan ini berjalan selama 3 tahun, yaitu belajar menulis, membaca, dan berhitung. Yang kedua ada program kelas 2. Nah, di sini itu berisi anak-anak pegawai yang dipekerjakan di pemerintahan Hindia Belanda. Nah, lama pendidikan ini tuh selama 4 tahun, terus berlanjut 5 tahun dan berakhir 7 tahun. Dan yang satunya yaitu golongan menengah, atau kelas tersebut berisi orang-orang ningrat yang benar-benar orang-orang kaya pada zaman itu. Nah, pelajaran yang dipelajari cukup bervariasi, cukup banyak. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, kurikulum di Indonesia itu cukup tidak diperhatikan, karena pada saat itu Jepang lebih mementingkan anak-anak itu atau orang-orang itu untuk bekerja kepada mereka, sehingga kurikulum pada saat itu benar-benar tidak terlalu jelas begitu. Yang kedua yaitu fase pasca kemerdekaan. Pada saat itu kurikulum mengalami 7 kali perubahan, yaitu yang pertama pada tahun 1947, yang kedua pada tahun 1952, yang ketiga pada tahun 1964, yang keempat pada tahun 1964, yang kelima pada tahun 1975, yang keenam pada tahun 1986, dan yang terakhir pada tahun 1994. Dan yang ketiga yaitu fase era reformasi. Pada fase ini hingga saat ini kurikulum itu sudah mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama itu KBK, yaitu kurikulum berbasis komputer pada tahun 2004. Kemudian berganti menjadi KTSP pada tahun 2006, yaitu kurikulum
tingkat satuan pendidikan, dan yang baru-baru saja, masih yang baru yang terakhir, yaitu kurikulum 2013. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peranan kurikulum. Nah, kurikulum sendiri memiliki 3 peranan. Yang pertama yaitu peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluasi. Nah, apa sih peranan konservatif itu? Peranan konservatif itu adalah peranan di mana kurikulum dituntut untuk tetap melestarikan budaya yang telah ada, yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kepada murid-murid yang ada saat ini. Contohnya yaitu gotong royong. Peranan kreatif. Nah, peranan kreatif sendiri yaitu kurikulum dituntut untuk memberikan sesuatu yang baru, materi yang sekiranya berguna di masa yang akan datang. Contohnya seperti saat ini sangat berguna sekali jika siswa diberikan pelajaran tentang teknologi, yaitu komputer. Nah, karena zaman semakin canggih sehingga itu dapat bermanfaat sekali di masa yang akan datang, begitu. Selanjutnya ada peranan kritis dan evaluasi. Pada peranan ini, kurikulum dituntut untuk memilah dan memilih sekiranya warisan budaya mana yang pantas untuk diberikan kepada para siswa, tidak sembarangan memberi, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai oleh sekolah. Yang kedua ada komponen isi atau materi, yang mana komponen ini berupa bahan ajar yang akan diberikan guru kepada muridnya. Komponen ini juga termasuk penting dikarenakan menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Yang ketiga ada komponen metode atau proses. Komponen ini berisi tentang cara yang efektif agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang akan diberikan. Yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen ini bertujuan untuk mengevaluasi atau untuk menilai metode-metode pelajaran yang sudah dilakukan, bahan-bahan ajar yang telah diberikan, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pengawas yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi orang tua yaitu untuk sebagai pedoman membimbing anaknya belajar ketika ada di rumah. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi masyarakat yaitu untuk sebagai pedoman membantu terselenggaranya proses pendidikan. Yang terakhir, fungsi kurikulum bagi siswa yaitu sebagai pedoman ketika belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofi. Nah, dalam hal ini kurikulum dapat menentukan arah dan tujuan dari proses belajar mengajar. Terus kurikulum juga dapat menentukan isi atau materi yang mungkin sesuai dengan apa yang menjadi tujuan proses pembelajaran tersebut, dan juga mengetahui strategi dalam proses pembelajaran itu bagaimana yang baik. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini bermakna bahwasanya kurikulum ketika proses pembelajaran guru memperhatikan
bagaimana psikologis anak tersebut, bagaimana kondisi dia ketika belajar, bagaimana cara dia menangkap materi, bagaimana dia ketika menerima materi, apakah dengan cara begini bagus atau cara begitu. Yang ketiga ada landasan sosiologis teknologis. Dalam hal ini bermakna bahwasanya kurikulum mempersiapkan anak didik agar berperan aktif di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang berarti bahwasanya kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang mana bermakna kurikulum itu harus serasi dengan komponen-komponennya, yang mana komponen itu berisi tujuan, isi materi, metode, proses pembelajaran, strategi pembelajaran, dan serta alat penilaian. Yang kedua ada fungsi fleksibilitas, yang berarti bahwasanya kurikulum itu harus bersifat lentur dan fleksibel. Maksudnya, kurikulum itu harus dilaksanakan sesuai keadaan yang ada. Yang ketiga ada fungsi kontinuitas. Dalam hal ini bermaksud bahwasanya materi pelajaran itu harus berkesinambungan agar tidak terjadi berulang-ulang proses pembelajaran tersebut. Misalnya dulu udah pernah diajarin di SD, tapi di SMP diajarin lagi. Jadi harus berkelanjutan, jangan sampai terjadi pengulangan yang berujung sia-sia begitu. Karena harusnya ada yang baru, dia hanya dapat yang lama begitu. Yang keempat ada fungsi efektivitas, yang mana di sini bermakna rencana yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Bagi guru yaitu bagaimana guru itu mengimplementasikan materi-materi yang sudah diberikan oleh kurikulum, dan bagi siswa yaitu sejauh mana dia menerima pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang terakhir ada fungsi efisiensi. Dalam hal ini bermakna bahwa apakah pengorbanan kita untuk ketika proses belajar mengajar itu apakah sesuai dengan apa yang kita dapatkan, begitu. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kepada yang menonton video saya. Terima kasih telah menonton.